Halo Bapak Ibu guru hebat, salam bahagia dan salam guru penggerak. Kembali lagi dengan saya, Benson Budiman Marpaung, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 6 Rejang Lebong, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Di sini saya akan memaparkan tugas modul 1.4 demonstrasi kontekstual budaya positif melalui penerapan segitiga restitusi. Apa yang dimaksud dengan segitiga restitusi? Segitiga restitusi merupakan proses dialog yang dilakukan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid atau anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan segitiga restitusi: pertama, menstabilkan identitas; kedua, validasi tindakan yang salah; dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berikut penjelasan tahapan segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas. Dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan pemberian pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Berikut penerapan segitiga restitusi pada kasus pertama. Salah satu murid yang bernama Rangga, kelas 11 TSM, tidur pada waktu proses pembelajaran. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Syukur semua dalam keadaan sehat ya. Itu ada siswa yang tidur, siapa namanya? Serangga, Pak. Serangga. Kapan udah tidur? Dari tadi, Pak. Dari jam sebelumnya ya? Ya, Pak. Siapa gurunya nak? Ibu Endah tadi kami, Pak. Dibiarkan begitu aja. Ya, Pak. Soalnya Ibu Endah sudah kesal. Astaga. Tolong nak dibangunin. Rangga, bangun. Rangga. Rangga, kenapa mesti tidur nak? Ngantuk. Waduh, sampai mimpi manis ya nak? Ya, Pak. Waduh, sampai minggu manis. Rangga, nah kita belajar dulu ya, ya. Tapi nanti setelah istirahat kamu apa? Jumpai di ruangan apa ya, ya? Ya. Oke, baik anak-anak. Sekarang kita akan melanjutkan. Waalaikumsalam Rangga. Silakan dulu nak. Bagaimana kabar Rangga? Sehat? Tadi waktu jam istirahat sudah jajan? Sport sudah jajan ya. Rangga, kira-kira kenapa kamu Rangga ke dalam ruangan apa ini? Kamu tidak? Coba apa Rangga? Iya, itu dalam kelas ya. Belajar. Rangga, Bapak sudah dapat informasi dari ketua kelas. Kebetulan Bapak adalah sebagai wali kelas. Dan juga dapat informasi dari Bapak Ibu guru yang mengajar di dalam kelas kita. Katanya Rangga itu sering tidur pada waktu jam pembelajaran. Benar Rangga? Kira-kira berapa kali? Sering kali. Ya. Kalau Rangga itu tidur masih satu kali, Bapak tidak panggil Rangga ke dalam ruangan Bapak ini. Tapi karena Rangga itu sudah sering, ya itu merupakan masalah buat Rangga sendiri, ya nak ya. Nah Rangga, Bapak maklum ya, karena bukan cuma Rangga yang tidur pada waktu jam pembelajaran. Teman-teman Rangga juga ada yang tidur pada waktu jam pembelajaran ya. Tapi Rangga jangan keseringan ya. Kenapa? Karena itu akan membuat hal-hal yang negatif kepada Rangga. Contoh ya, Rangga itu tidak disukai oleh
mencari solusi. Ya. Iya. Setuju tidak? Setuju ya? Itu Rangga kenapa bisa ngantuk pada waktu jam pembelajaran? Itu gara-gara apa? Kurang tidur. Kurang tidur. Nah, itu lagi itu di waktu siang dinian gitu ya. Tapi itu pada waktu masih jam pagi-pagi. Ya, Bapak tadi masuk di situ jam 4, sekitar jam 9-an luar ya. Tapi Rangga sudah masuk di situ. Berarti kalau Bapak pikir-pikir dalam diri Rangga ada suatu masalah ya, ada suatu masalah. Coba Bapak ingin tahu kenapa bisa mengantuk Rangga pada waktu jam pembelajaran? Karena saya tidur karena tidur Kira-kira Rangga itu tidurnya tadi malam jam berapa? jam setengah 12. Oh, itu udah kelamaan. Itu Rangga tidur gara-gara apa sampai tinggal 12-an malam? Ada kegiatan organisasi Pak. Organisasi itu kegiatan yang sangat positif lah ya. Tapi kenapa bisa sampai jam tinggal 12-an? Karena ngobrol sama teman Pak sambil ngopi. Sambil ngopi dan ngobrol Iya. ya. Jadi itulah penyebabnya kenapa Rangga terakhir bisa ngantuk di dalam kelas pada proses pembelajaran ya, gara-gara Rangga itu kelamaan tidur ya. Nah, kalau boleh itu dirubah ya, dirubah. Yang dirubah adalah bukan organisasinya ya, tapi yang namanya ngopi dan ngobrol itu jangan dilakukan. Jadi selesai organisasinya langsung pulang ke rumah ya. Tadi Rangga bilang organisasinya itu sampai jam 9 ya, sampai jam 9. Nah, jadi kalau contohnya selesai ya, langsung pulang ke rumah, kemudian tidur ya. Sampai ke rumah sekitar jam berapa nak? Jam setengah 10. Setengah 10 ya, setengah 10 sudah bisa masuk ke dalam kamar dan tidur ya, seperti itu. Nah, Rangga, dari kesalahan yang kamu buat ya, itu yang keyakinan kelas yang kita sepakati yang kamu lakukan di situ, keyakinan apa? Tidak boleh tidur di dalam kelas ya. Kalau itu dilakukan, apa konsekuensi? Apa? Lupa ya? Lupa. Apa ingatkan lagi ya? Yaitu ketinggalan mata pelajaran, materi mata pelajaran yang pada saat kamu tidur itu dicatat ulang lagi ya, dicatat tuh. Rangga kenapa bisa ngantuk pada waktu jam pembelajaran itu gara-gara apa? Kurang tidur. Kurang tidur. Nah, itu apalagi itu belum waktu siang nian gitu ya. Iya. Tapi itu pada waktu masih jam pagi-pagi ya. Bapak tadi masuk di situ jam keempat, sekitar jam 9-an luar ya. Iya. Tapi Rangga sudah ngantuk di situ. Berarti kalau Bapak pikir-pikir dalam diri Rangga ada suatu masalah ya, ada suatu masalah. Coba Bapak ingin tahu kenapa bisa ngantuk Rangga pada waktu jam pembelajaran? Karena saya tadi malam karena tidur Pak. Kira-kira Rangga itu tidurnya tadi malam jam berapa? Jam setengah 12. Oh, itu udah kelamaan. Itu Rangga tidur gara-gara apa sampai tinggal 12-an malam? Ada kegiatan organisasi Pak. Organisasi itu kegiatan yang sangat positif ya. Tapi kenapa bisa sampai jam tinggal 12-an? Karena ngobrol sama teman Pak Sambil ngopi dan ngobrol ya. Jadi itulah penyebabnya kenapa Rangga terakhir bisa ngantuk di dalam kelas pada proses pembelajaran ya, gara-gara Rangga itu kelamaan tidur ya. Nah, kalau boleh itu di
langsung pulang ke rumah, kemudian tidur, ya. Nah, sampai ke rumah sekitar jam berapa nak? Jam setengah 10. Setengah 10, ya. Setengah 10 sudah bisa masuk ke dalam kamar dan tidur, ya, seperti itu. Nah, Rangga, itu yang keyakinan kelas yang kita sepakati, yang kamu langgar itu keyakinan apa? Nak? Tidak boleh tidur di dalam kelas. Tidak boleh tidur di dalam kelas, ya. Kalau itu dilakukan, apa konsekuensi? Ketinggalan Apa? Lupa ya? Lupa. Apa ingatkan lagi ya? Yaitu ketinggalan mata pelajaran, materi mata pelajaran yang pada saat kamu tidur itu dicatat ulang lagi, ya, dicatat. Baik Rangga, kira-kira apa solusi dari Rangga sendiri supaya Rangga itu ada perubahan ke arah yang positif? saya minta maaf kepada bapak dan sehingga jam pelajarannya Dan jangan lupa untuk mengulangi seperti yang tadi setelah itu di perusahaan sudah dicatat. Nanti kalau sudah berusaha, tolong di rumah dikerjakannya. Kemudian besok dicatat lagi sama ibu-ibunya. Nah, Anda ada beberapa lagi solusi yang dapat kami berikan kepada Anda, ya. Yang pertama, jika Anda itu ngantuk pada jam pelajaran, ya, tolong Anda itu permisi atau izin kepada Anda untuk keluar, cuci muka, atau minum. Nah, supaya hati dan pikiran Anda tenang dan depresi, ya. Kemudian yang kedua, saya juga nanti akan menghubungi orang tua daripada Rangga, ya, lewat telepon supaya nanti Rangga dan orang tua saling kerjasama. Karena orang tua dari Rangga selalu mengingatkan Rangga untuk selalu tidur dengan tepat waktu, ya, supaya jangan lama-lama lagi tidurnya, ya, biar jangan terganggu aktivitasnya di sekolah. Paham nak, ya? Ya, baik Rangga, Bapak berterima kasih Rangga sudah berbuat mengarahkan dirinya ke arah yang positif, ya. Mudah-mudahan Rangga ada perubahan, ya. Ya, baik Rangga, demikian perbincangan kita untuk kali ini. Ya, silakan, ini masih jam pembelajaran. Silakan Rangga langsung menuju ke kelas kita, ya. Terima kasih. Kasus yang kedua, salah satu murid yang bernama Sophie, kelas 11 TSM, sering terlambat datang ke dalam kelas. Dan saksama itu terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama, header rem. Yang kedua, master rem. Yang ketiga, selang rem. Yang keempat, kaliber rem. Yang kelima, kampas rem. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Nak. Maaf Pak, saya Terlambat? Ya, tidak apa-apa. Ya, nanti setelah istirahat pertama, tolong jumpai bapaknya, ya. Ya, tapi jangan lupa nanti, ya, jumpai bapak di ruangan bapaknya setelah istirahat pertama. Oke, silakan. Nah. Waalaikumsalam, Nak. Silakan dulu, Nak. Bagaimana kabarnya Sophie, sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Nah, sehat. Tadi sudah istirahat. Sophie udah jajan? Sudah Pak. Sudah. Kira-kira Sophie tahu tidak kenapa bapak panggil ke ruangan bapak ini, Nak? Tahu Pak. Kira-kira gara-gara apa? Karena saya sering terlambat masuk ke dalam kelas Pak. Jadi ketinggalan banyak pelajaran Pak. Iya, betul. Tadi saya sudah konfirmasi kepada ibu kelas. Kebetulan bapak adalah sebagai wali kelas kalian. Dan saya sudah mengatakan
mendapatkan konfirmasi dari bapak ibu guru yang mengajar di kelas kita. Katanya Sophie itu sering telat ya masuk ke dalam kelas. Iya Pak. Iya. Nah, Sophie, kalau kamu itu sering datang terlambat ke dalam kelas, pasti Sophie itu ya, banyak ketinggalan mata pelajaran dan juga mengganggu teman-temannya dan bapak ibu guru yang mengajar di dalam kelas. Sophie, bapak tahu memang ya semua manusia itu punya kesalahan. Tapi kalau seandainya Sophie itu ya sekali telah datang terlambat ke dalam kelas, apa masih maklum. Tapi karena sudah seringkali datang telat ke dalam kelas, itu merupakan kesalahan besar ya nak. Ya, nah bapak mau tahu ya kira-kira Sophie itu datang telat ke dalam kelas itu gara-gara apa? Nak? Karena saya sering mendadak sambil main HP Pak. Astaga, Sophie. Kalau kita itu selalu belajar itu dari segi waktu dan juga bermain topik harus kita atur lah ya. Kesepakatan yang sudah dilanggar Sophie, kesepakatan apa Nak? Kata disiplin waktu Pak. Disiplin waktu, benar ya. Disiplin waktu. Penting nggak disiplin waktu itu Nak? Penting Pak. Kita bisa menjalankan semua tepat waktu dan jadi orang menghargai waktu. Iya benar. Saya sendiri sudah tahu ya Nak ya, kalau kita itu disiplin waktu. Karena kalau kita disiplin waktu, kita pasti dari segi pelajaran di sekolah tidak banyak ketinggalan. Kemudian kita juga menghargai orang lain. Kemudian kita juga akan tepat waktu datang ke sekolah. Nah, kira-kira Sophie dari permasalahan yang dihadapi Sophie, kira-kira apa solusi yang ditawarkan oleh Sophie? Dengan mengurangi HP dan tidur secara teratur. Iya benar. Tapi Sophie setelah Bapak mempelajarinya, alangkah baiknya Sophie itu ya membuat lagi yang namanya jadwal aktivitas sehari-hari. Jadi contohnya dari Sophie itu bangun pagi, persiapan berangkat ke sekolah, kemudian pulang dari sekolah, kemudian malamnya itu apa-apa saja yang dilakukan Sophie malamnya, contohnya mengerjakan tugas dan lain-lainnya itu ya dibuat. Tapi jadwalnya itu harus bersifat yang positif. Nah, kalau sudah ada itu dari Sophie, Sophie harus dengan disiplin untuk menjalankannya. Mudah-mudahan dengan adanya itu ya Sophie masalah-masalah yang dihadapi seperti telat datang ke sekolah ataupun telat masuk ke dalam kelas itu akan bisa dikurangi ya, berpegang teguh sama solusi yang kita sepakati ya. Jadi mulai hari ini atau saat ini Sophie jangan ada lagi kesalahan dari segi telat masuk ke dalam kelas ya. Ya baik Sophie, terima kasih sudah datang. Sophie silakan masuk lagi ke dalam kelas. Pak, terima kasih Pak. Sebelumnya saya minta maaf ya Pak atas kesalahan saya. Saya kembali ke kelas ya Pak. Tanggapan murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rangga Yusuf Putra dari kelas 11 TSM selaku murid Pak Benson Budiman Marpaung. Setelah saya mendapatkan bimbingan dari Pak Benson mengenai kesalahan yang telah saya lakukan, yaitu tidur di jam pelajaran Pak Benson dan juga jam pelajaran guru sebelumnya, saya menyadari bahwa tidur itu tidak dilakukan oleh semua murid pada waktu jam pelajaran. Saat dibimbing oleh Pak Benson, saya merasa nyaman dan tidak terpojok sama sekali. Dengan sadar dan berusaha untuk memperbaiki kesalahan saya supaya jangan terulang lagi. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Benson Budiman Marpaung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sophie Marsha Amelia dari kelas 11 TSM selaku murid Pak Benson Budiman Marpaung.
Setelah saya mendapatkan penanganan dari Pak Benson mengenai kasus saya yang telah sering telat masuk ke dalam kelas, akhirnya saya merasa nyaman dan tenang kepada Pak Benson. Dan saya juga mendapatkan solusi yang tepat atas masalah yang saya alami. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhir kata, jadilah guru penggerak yang selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam dan bahagia, Bapak Ibu guru hebat.